underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, selama 2 bulan terakhir ini diketahui ada 2 harimau Sumatera dan 1 harimau Benggala mati di kebun binatang Medan. Dan diduga karena terkait kelayakan kandangnya. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Prihatin. Komentarnya cuman prihatin. Ya. Kebun binatang yang gede di Medan, Medan Zoo. Betul. Itu kok ya bisa dalam 2 bulan itu ada 3 harimau yang mati. Ya. Padahal harimaunya itu ya belum gaik-gaik banget lah ya, umurnya masih 10 tahunan. Ya. Itu baru kuat-kuatnya. Itu meninggal. Betul. Ya, dan banyak yang berkomentar bahwa binatang-binatang tadi itu macan, harimau ya, itu kan termasuk binatang yang dilindungi loh ya. Sekarang harimaunya Sumatera yang terkenal lain daripada yang lain itu istimewa. Itu populasinya makin lama makin sedikit. Ya, dikhawatirkan dalam tempo 30 tahun tuh mungkin jenis binatang macan Sumatera ini bisa hilang. Karena mati. Ya, udah hutannya makin sempit. Manusianya nekat. Ya, kemarin juga banyak kan yang terjerat. Ya, ternyata diambil giginya, diambil kulitnya ya untuk dikeringkan itu ya, untuk di offset, dijadikan perhiasan di rumah-rumah itu ya. Itu kan termasuk binatang yang dilindungi yang harus dilestarikan. Nah, sekarang di dalam kebun binatang itu kan habitatnya harimau itu kan sudah dibatasi kan. Betul. Dia hanya hidup di dalam kandang yang kurang lebih ukurannya itu katakanlah 30 sampai 50 meter persegi ya, pakai kerangkeng itu ya, jadi nggak bisa kemana-mana. Ya, ini sudah membuat secara psikologi itu dia setengah mati, stres kan. Maka mestinya untuk menghilangi stres itu kan dikasih makan yang enak. Betul. Sehari 1 ayam atau cempe gitu kan, supaya dia happy ya. Nah, tapi kenapa kok mati? Betul. Ya. Lah, kalau kita lihat sejarah yang dulu-dulu itu memang banyak ada di kebun binatang Surabaya, kebun binatang di Bandung, juga di Jakarta dulu di Ragunan itu ternyata juga terjadi, maaf ya, oknum-oknum yang suka melu ikut-ikut makan makanannya para binatang. Ya, kalau jatahnya tuh sehari 5 kilo ya dibeliin 3 kilo, 2 kilonya dimakan sendiri gitu kan. Enggak rela ini kalau dimakan sama binatangnya gitu kan. Lah, ini memang gejala yang kurang baik. Nah, ini kalau terjadi harus dihukum dengan benar. Nah, ini juga ada semacam kejadian-kejadian yang sebetulnya tidak masuk akal lah ya. Itu sekarang kan banyak pengusaha-pengusaha kaya, banyak orang yang cinta binatang, banyak orang yang sadar bahwa binatang yang langka itu kalau tidak dipelihara dengan baik itu bisa habis. Artinya populasinya bisa hilang. Lah, kalau hilang kan dunia kehilangan kan. Betul. Ya, contoh yang paling baik itu adalah panda. Binatang panda itu kan asalnya dari Tiongkok, dari provinsi bawah itu ya, yang namanya Sichuan apa itu ya, yang sering ada gempa itu ya. Itu panda itu termasuk binatang langka di dunia, itu hanya ada di Tiongkok. Itu bayangin bagaimana memeliharanya, bagaimana melindunginya, sehingga populasinya panda itu sekarang nambah. Itu usahanya luar biasa. Bahkan binatang-binatang di luar negeri, kebun binatang ya, itu kalau mau minta panda itu nggak dikasih kok, beli aja nggak boleh, tapi dipinjemin. Oke, saya pinjemin you, ya, saya pasang laki sama perempuan dari panda, ya, seperti di Amerika, di Inggris itu. Betul. Ya. Tapi dengan catatan, awas, you harus merawat dengan baik. Nah, itu dikontrol betul, ada yang lihat ya. Ada kejadian kemarin waktu COVID, ternyata di Amerika panda raksasa itu di sana disia-siakan, stres menjadi kurus. Lah, pemerintah Tiongkok itu mengirim pesawat
bahwa panda yang dipinjam di kebun binatang Amerika kalau nggak salah di Chicago itu ya diambil kembali untuk dirawat lagi di tanah leluhurnya, yaitu Sichuan ya. Nah, kembali kan sana, kalau kita lihat televisi itu penyambutannya itu luar biasa. Ya kasihan ini ya, kalau tidak salah panda itu namanya Cici sama Haha itu ya, dibawa pulang, dirawat lagi, sekarang bagus lagi, sehat lagi. Nah kalau di sini enggak. Ya kebanyakan binatang yang baik kalau masuk di zoo, kebun binatang, itu kok malah makin lama makin nggak beres dan akhirnya mati seperti contohnya tadi itu. Nah sekarang banyak orang-orang di Indonesia ini yang kepengen memelihara binatang-binatang, hewan-hewan yang langka tadi. Ada yang kepengen dia itu ikut merawat burung cendrawasih misalnya. Terus dia juga akan merawat beruang. Itu beruang kan juga yang dilindungi ya. Juga ada macan, singa, itu semua kepengen. Ya, tetapi ini malah dipersulit sama oknum ya. Sama oknum petugas itu malah dipersulit. Wah, nggak bisa dirawat, macam-macam. Ya, kita nggak ngerti, nggak bisanya itu memang betul-betul nggak bisa apa ada harganya gitu kan. Oke, lah inilah yang terjadi. Ya, seperti juga sekarang ada satu daerah di mana ada kijang-kijang itu yang dilepas liarkan dalam satu lingkungan gedung pemerintahan. Ya, itu banyak sekali kijang-kijangnya itu bisa berbiak secara sendiri kan, karena banyak. Nah, musim kemarau rumput-rumputnya kering. Jadi kijang-kijang itu pada kurus-kurus ya. Ya relatif kurang sehat. Nah, itu banyak pengusaha yang ingin bahwa dia tuh punya ladang, punya lahan yang besar, kepingin bahwa binatang kijang tadi itu boleh nggak dia rawat, bukan disembelih loh ya, dirawat, biar diternak, biar nanti kalau berkembang biak juga ada sebagian yang dikembalikan ke lembaga tadi itu dengan maksud baik. Ya, dan pengusaha itu mampu kalau cuman memberi makan 50 kijang itu juga tiap hari nggak apa-apa, bisa lah ya. Itu kok ya dipersulit loh. Ya, yang bertanggung jawab di sana, waduh, ini bukan wewenang saya. Ya, jadi seolah-olah itu gimana? Jadi tidak ada satu keputusan yang tegas. Nah, ini kan merugikan dunia faunanya Indonesia kan. Kalau ini tidak ada partisipasi dari swasta, ya nanti kan susah. Seperti contohnya nih macan yang meninggal di zoo tadi itu, kebun binatang kok binatangnya mati itu gimana? Ya, jadi mestinya pemerintah perlu segera menerbitkan aturan-aturan yang tegas. Boleh asal tidak dijual, boleh asal jangan disembelih. Boleh asal dipelihara dengan baik. Lah petugas-petugas itu, badan konservasi itu hanya melihat periodik 6 bulan sekali dilihat baik enggak itu hewannya. Ya, harusnya seperti itu. Jadi keadaan populasi dari hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia akan menjadi lestari. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.